Apakah mendengar kasus ini kalian masih mau peluk-peluk manja Hello Kitty-nya? Ya, ini dia kasus yang dikenal dengan Hello Kitty Murder. April 1999 terkuak satu kasus pembunuhan yang mana kalau kita kutip dari situs All That Interesting, Hello Kitty Murder atau pembunuhan Hello Kitty merupakan salah satu kasus pembunuhan yang paling brutal dalam sejarah modern. Kasus ini terjadi di Hong Kong yang mana terkuak ketika ada seorang gadis perempuan berusia 14 tahun itu melapor ke polisi bahwa dia selalu dihantui oleh hantu perempuan yang diikat dengan kabel listrik dan disiksa sampai tewas. Awalnya polisi menganggap ini adalah hayalan atau halusinasi dari seorang gadis remaja. Namun polisi baru tertarik untuk mendalami kasus ini ketika anak gadis ini juga menyampaikan bahwa hantu yang mengganggu dia adalah hantu wanita yang dia juga ikut turut serta membunuhnya. Setelah itu polisi mengikuti si gadis kecil ini atau si gadis remaja ini ke sebuah flat atau apartemen ya. Di situ akhirnya polisi menemukan boneka Hello Kitty besar yang di dalamnya ada tengkorak wanita yang dipenggal. Mimpi gadis ini rupanya bukan hayalan, betul-betul kenyataan yang menyakitkan. Si korban akhirnya setelah diidentifikasi merupakan seorang perempuan bernama Fan Man Yi, seorang perempuan yang bekerja sebagai PSK di sebuah klub malam yang kalau ceritanya adalah dia menjadi PSK untuk membiayai kebiasaan mengkonsumsi narkobanya. Fan Man Yi atau kita sebut saja si korban, dia adalah anak-anak terlantar ya di Hong Kong sana, ditelantarkan oleh keluarganya, kemudian numpang hidup gitu ya. Dan ketika sudah dewasa gitu ya, dia kecanduan narkoba dan akhirnya beralih ke prostitusi untuk membiayai kebiasaan tersebut. Dan pada umur 23 tahun dia bekerja di salah satu klub malam. Pada awal 97 dia ketemu dengan seorang germo bernama Manluk yang singkat cerita akhirnya si korban ini menjadi satu geng dengan si Manluk. Manluk ini selain germo, dia juga pengedar narkoba ya. Mungkin itu yang membuat si korban ini menjadi dekat dengan si Manluk ini atau si germo ini. Karena kebiasaan narkoba, si korban ini akhirnya kehabisan duit dan dia mengambil atau mencuri uang di dompetnya si Manluk. Senilai kalau dibaca itu senilai sekitar 4.000 dolar Hong Kong. Kalau tahun itu mungkin kurang lebih sekitar 3,6 juta gitu ya. Namun aksinya itu ketahuan oleh si Manluk dan si germo ini memerintahkan anak buahnya untuk mencuri si Mani, kemudian memaksa dia untuk bekerja sebagai pelacur dan hasilnya untuk membayar uang yang dia curi beserta dengan bunga-bunganya. Namun seiring berjalan waktu, si Manluk ini atau pelaku ini, kita sebut saya pelaku, itu merasa tidak cukup ketika hanya si korban itu mengembalikan uang beserta bunganya. Dia akhirnya bersama anak buahnya itu menyekap si korban, kemudian menyiksa dia perlahan-lahan, mulai dari membakar kulitnya, memperkosa, sampai memaksa untuk memakan kotoran manusia. Penyiksaan ini dialami Mani kurang lebih sebulan gitu ya. Selama sebulan itu korban disiksa. Teman-teman tadi di awal saya disampaikan bahwa ada seorang gadis berusia 14 tahun yang melapor dan mengatakan bahwa dia juga sebagai pembunuhnya. Kok bisa? Nah, rupanya si gadis perempuan ini adalah pacar si Manluk. Ada masanya si Afong, kalau kita sebut si gadis yang melapor ini, itu datang ke flatnya si pelaku, kemudian melihat si Mani lagi disiksa, ditendang kepalanya begitu ya. Rupanya dia juga ikut memukul kepala si
Mani atau si korban ini. Yang membuat sadis ketika si korban ini setelah meninggal, untuk membuat tubuhnya atau jenazahnya tidak bau, para pelaku ini memotong atau memutilasi tubuh korban ini dan direbus. Ya, mereka rebus biar dagingnya tuh tidak busuk dan tidak berbau gitu ya. Potongan-potongan tubuh tersebut mereka buang bersamaan dengan sampah rumah tangga, jadi tidak bau gitu ya, karena mereka pintarnya juga, mereka tuh merebus dulu gitu. Nah, kepalanya yang tersisa, meskipun mereka sudah rebus, mereka akhirnya masukkan ke dalam kepala boneka Hello Kitty dan kemudian mereka menjahitnya. Kenapa Hello Kitty? Karena apartemen tempat mereka nyewa untuk menyiksa si korban itu penuh dengan barang-barang berbau Hello Kitty ya, dari horden dan segala macam sampai dengan boneka-bonekanya gitu ya. Nah, singkat cerita, pelaporan dari si gadis ini yang kita sebut Afong tadi itu sudah diketahui oleh polisi, kemudian para pelaku ini ditangkap gitu ya. Afong di persidangan tuh bersaksi untuk melawan si pelaku gitu ya. Nah, karena tubuh korban ini sudah direbus kemudian dibuang gitu ya, sehingga dari pihak kepolisian atau medis itu tidak bisa menentukan dengan detail apa penyebab dari kematian Mani ini. Apakah seperti yang dibela oleh atau disampaikan oleh pelaku bahwa si korban ini di persidangan dia meninggal karena overdosis. Nah, pengadilan juga harus membuktikan bahwa itu overdosis atau karena dilakukan pembunuhan gitu ya. Meskipun kan sudah ketahuan bahwa tubuh korban ini dimutilasi. Akhirnya dari hasil persidangan si pelaku ini dihukum penjara seumur hidup di tahun 99 dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun dari tahun 1999. Kasus pembunuhan ini memang termasuk sangat sadis ya, tadi juga disampaikan bahwa dia menjadi salah satu kasus pembunuhan terbrutal dalam sejarah modern. Meskipun kalau teman-teman suka baca mengenai sejarah pembunuhan, salah satu yang juga yang sangat tragis yang sudah dibahas di mana-mana adalah kasus pembunuhan yang dialami oleh Junko Furuta di Jepang ya, yang dia disiksa kemudian macam-macam sampai dicor gitu ya. Itu juga sangat sadis kalau kita baca. Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri banyak juga terjadi kasus mutilasi ya. Itu juga itu tidak bisa kita bilang tidak brutal, itu juga brutal. Tapi ada satu kasus yang kalau saya baca itu terbayang-bayang gitu ya, maksudnya sadis, sangat sadis, dan kejadiannya itu baru-baru ya, tahun 2016, artinya masih 8 tahun yang lalu. Kasus itu menimpa seorang wanita bernama Eno Fariha. Coba teman-teman cari deh, saya karena baru cukup dia dibunuh dan diketemukan dengan gagang cangkul itu masih menancap di area kemaluannya. Sadis dilakukan oleh 3 orang, dan pelakunya itu ya salah satunya adalah pacarnya gitu ya. Sampai dengan di tahun 2016 tersebut, Menteri Sosial kala itu juga Bu Kofifa itu juga angkat bicara ya, saking brutalnya kasus yang terjadi di Tangerang ini, di Kosambi. Oke, itu teman-teman sedikit berbagi info atau berbagi cerita mengenai kejadian kisah nyata yang sangat tragis, yang semoga itu tidak terjadi di kita, kedepannya juga tidak terjadi gitu ya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye.